Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua pendapat filsuf tentang apa kehidupan di dunia ini. Langsung saja, mari kita bahas sampai tuntas. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya hakikat dunia ini? Apakah hidup memiliki tujuan yang jelas? Ataukah hanya sebuah perjalanan penuh penderitaan tanpa akhir? Pertanyaan besar seperti ini ternyata sudah lama menghantui pikiran manusia. Hari ini kita akan mengenal dua tokoh besar yang hidup di zaman dan budaya yang sangat berbeda. Ibnu Sina, seorang filsuf muslim dari abad ke-10, dan Arthur Schopenhauer, filsuf Jerman abad ke-19. Keduanya sama-sama berusaha menjawab pertanyaan yang sama, apa makna kehidupan ini? Namun, jalan pemikiran yang mereka tempuh justru membawa mereka pada kesimpulan yang nyaris bertolak belakang. Pertama, mari kita mengenal Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, Asia Tengah, sebuah wilayah yang saat itu menjadi pusat keilmuan dunia Islam. Ibnu Sina tumbuh di era keemasan peradaban Islam, di mana ilmu pengetahuan dan filsafat berkembang pesat. Ia dikenal bukan hanya sebagai filsuf, tetapi juga sebagai dokter dan ilmuwan besar, hingga dijuluki bapak kedokteran modern. Berabad-abad kemudian, jauh di Eropa, lahirlah Arthur Schopenhauer. Ia lahir pada tahun 1788 di Jerman, di tengah perubahan besar Eropa pasca revolusi industri. Schopenhauer banyak dipengaruhi pemikiran Immanuel Kant dan filsafat India, khususnya ajaran Hindu dan Buddha. Perbedaan zaman dan budaya inilah yang membuat cara pandang mereka terhadap dunia menjadi sangat unik dan kontras. Bagi Ibnu Sina, alam semesta bukanlah sesuatu yang kacau. Ia memandang segala yang ada sebagai bagian dari sistem yang memiliki tujuan dan keteraturan. Dalam mentafsirkannya, Ibnu Sina membagi wujud menjadi dua. Wujud wajib, yaitu Tuhan, keberadaan yang niscaya dan tidak bergantung pada apapun, dan wujud mungkin, yaitu makhluk, segala yang ada tetapi bergantungan sepenuhnya pada Tuhan. Menurut Ibnu Sina, akal manusia adalah kunci untuk memahami kebenaran. Pengetahuan bisa diperoleh melalui pengalaman, pemikiran rasional, hingga intuisi intelektual yang lebih tinggi. Jiwa manusia, katanya, bersifat abadi, tidak hancur bersama tubuh. Tujuan tertinggi manusia adalah menyempurnakan akal agar jiwa dapat mendekat kepada Tuhan dan mencapai kebahagiaan sejati. Schopenhauer melihat dunia dengan kacamata yang jauh lebih gelap. Ia mengatakan bahwa realitas terdalam bukanlah Tuhan atau rasio, melainkan kehendak hidup, sebuah dorongan buta yang membuat setiap makhluk terus berkeinginan. Keinginan inilah menurutnya sumber utama penderitaan. Bagi Schopenhauer, hidup adalah rangkaian keinginan yang tak pernah puas. Begitu satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan lain. Karena itu, dunia pada dasarnya adalah panggung penderitaan. Lalu, bagaimana manusia bisa bebas? Ia menawarkan jalan keluar, menekan kehendak. Ketenangan sejati dapat ditemui melalui seni yang membawa kita keluar dari lingkungan keinginan, melalui penyangkalan diri, dan melalui belas kasih terhadap sesama makhluk. Baginya, belas kasih adalah puncak moralitas karena hanya dengan itu kita dapat meredam penderitaan. Jika kita letakkan pemikiran mereka berdampingan, perbedaan keduanya tampak jelas. Bagi Ibnu Sina, sumber segala realitas adalah Tuhan.
wujud wajib yang mutlak. Dunia memiliki keteraturan, tujuan, dan akal manusia dapat mencapainya. Ia optimis, percaya bahwa kebahagiaan bisa diraih melalui pengetahuan dan kedekatan dengan Tuhan. Sementara Schopenhauer menolak Tuhan personal. Baginya, hakikat dunia adalah kehendak hidup yang irasional. Dunia tidak memiliki tujuan mulia, hanya dorongan buta yang menuntun pada penderitaan. Jalan kebahagiaan bukan pada akal atau Tuhan, tetapi pada pelepasan keinginan. Di mata Ibnu Sina, jiwa manusia bersifat abadi dan dapat mencapai kesempurnaan. Sedangkan bagi Schopenhauer, jiwa hanyalah manifestasi kehendak, tidak kekal secara pribadi. Dua filsuf, dua pandangan dunia. Ibnu Sina menatap langit dan melihat kesempurnaan ilahi. Schopenhauer menunduk menyadari pahitnya kehidupan dan memilih menekan keinginan. Meski berbeda, keduanya mengingatkan kita pada satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang semata dari dunia luar, tetapi dari cara kita memahami dan mengendalikan diri sendiri. Jadi, setelah mendengar dua pemikiran besar ini, manakah jalan yang lebih dekat dengan hati Anda? Jalan rasional menuju Tuhan atau jalan pelepasan keinginan untuk meredam penderitaan? Keputusan itu, seperti kata para filsuf, ada di tangan kita masing-masing.